Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-soleh ustazah? Semoga antum dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum ustazah memasuki materi hari ini, ustazah perlu ingatkan kembali kepada soleh-soleh ustazah, jangan lupa untuk sholat 5 waktu sehari semalam, melaksanakan sholat duha, tilawah, murojaah, serta jangan lupa membantu orang tua. Dan jangan lupa juga untuk mengisi buku muhasabahnya ya. Selain itu, ustazah harapkan kepada soleh-soleha ustazah untuk tetap berada di rumah, memakai masker jika memang harus keluar rumah, cucilah tangan setelah memegang sesuatu, jangan berjabat tangan dengan orang lain, dan hindari tempat-tempat kerumunan. Nah, baiklah, untuk materi BAM pada hari ini, kita akan memasuki materi tentang sopan santun pada waktu berbicara dan menjawab pertanyaan. Sebelum kita memasuki materi BAM pada hari ini, ayo anak-anak ustazah ikuti lagu Rumah Gadang berikut ini. Nah, lagu yang anak-anak ustazah dengarkan itu berjudul Rumah Gadang. Rumah Gadang merupakan rumah adat orang Minangkabau. Cara berbicara dan menjawab pertanyaan. Pada pembelajaran budaya alam Minangkabau, antum akan mengenal pelaksanaan adat basandi sara, cara basandi kitabullah. Artinya, adat Minangkabau berpegangan pada syariat Islam. Sedangkan syariat Islam itu sendiri berpedoman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu, orang Minangkabau dalam melaksanakan sesuatu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan orang Minangkabau sangat memuliakan sopan santun, seperti terungkap pada pantun adat Minangkabau berikut ini. Pareso dibawa turun, raso dibawa nanya. Nan kuria iolah kundi, nan sirah iolah sago, nan baye iolah budi, nan indah iolah baso.
Saki de awak, saki de urang. Lama de awak, katuju de urang. Nah, menurut pantun di atas, orang beradat menurut adat Minangkabau adalah orang baik perilakunya dan bahasanya. Artinya, perbuatan sehari-hari, cara berbasa-basi, berkata, dan bersikap pada orang lain sesuai dengan ajaran adat Minangkabau. Begitu juga sebaliknya, jika anak-anak ustazah berkata kasar dan kotor kepada orang lain, maka kita akan dibenci dan dijauhi oleh orang lain. Dalam sopan santun berbicara, bagaimana anak-anak ustazah berbicara dengan orang lain, ada istilah yang dikatakan tahu dinan ampe. Nah, menurut tingkatan lawan bicaranya terdapat 4 tingkatan bahasa yang harus dipakai untuk berbicara. Yang pertama, berbicara dengan orang tua. Nah, bagaimana kita berbicara dengan orang tua? Bahasa yang dipakai adalah hormat dan sopan. Yang kedua, berbicara dengan yang lebih kecil. Nah, bagaimana anak-anak ustazah berbicara dengan yang lebih kecil? Itu kita harus memakai bahasa yang lemah lembut dan tidak boleh menghardik anak yang lebih kecil dari kita. Yang ketiga, berbicara dengan sesama besar. Cara berbicara dengan sesama besar harus sopan dan kita boleh bercanda dengan teman kita yang sama besar. Yang keempat, berbicara dengan ipar bisan. Berbicara dengan ipar bisan, bahasa yang dipakai dalam bentuk pepatah atau pantun dan berupa kata-kata kiasan. Jadi, kalau kita berbicara dengan orang lain, jauhkan kata-kata kotor dan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Peliharalah lidah kita dalam berbicara. Bak pepatah mengatakan, lidahmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Kita berbicara juga tidak boleh kagadang-gadangan. Apa itu kagadang-gadangan? Kegadang-gadangan yaitu berkata-kata sombong. Menurut kita, kitalah yang benar dari orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kegadang-gadangan. Kita berbicara juga tidak boleh berkata kasar dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Usahakan bicara dengan penuh persahabatan, sopan, lemah lembut, dan berbicaralah dengan merendah. Nah, berbicara dengan orang lain ada pula sopan santunnya atau tarati. Bagaimana berbicara dengan orang lain? Yang pertama, tidak boleh berebutan. Yang kedua, dengarkan terlebih dahulu pembicaraan orang lain, baru giliran kita untuk berbicara. Yang ketiga, tidak boleh ceroboh. Yang keempat, bersikap tenang. Kelima, bicara harus jelas. Yang keenam, jangan asal bicara. Kita berbicara dengan orang lain, berbicaralah dengan penuh perhatian. Jangan bersikap acuh tak acuh atau cuek, apalagi memperlihatkan sikap yang menimbulkan kebencian orang lain terhadap kita. Kita berbicara juga tidak boleh dengan nada yang keras, apalagi dengan membentak-bentak yang diiringi dengan membelalakkan mata. Dan untuk menjawab pertanyaan orang lain, kita harus jawab dengan benar dan penuh perhatian. Dan dalam menjelaskan sesuatu, kita harus jelaskan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Selain itu, dalam pergaulan sesama teman kita,
haruslah saling menegur dan menyapa. Apabila teman lewat di depan rumah kita, hendaklah kita menegur dan mempersilahkan teman mampir. Dalam menegur, hendaklah kita selalu menyebut namanya atau bisa dengan kata-kata sapaan lain yang lebih akrab. Dan jangan kita menegur dengan sebutan yang tidak disukai teman karena akan menyakiti perasaan teman kita sendiri. Nah, bagaimana kalau antum bertemu dengan guru? Nah, apabila kita bertemu guru atau orang yang lebih tua dari kita haruslah menyapa lebih dahulu dan menegur mereka dengan sikap sopan dan jangan menegur dengan suara yang keras. Apabila kita memanggil orang yang lebih tua, janganlah memanggil dari jarak yang sangat jauh. Dekatilah beliau dahulu baru ditegur dan disapa. Dan apabila kita bertemu dengan guru atau yang lebih tua, sambut dan ciumlah tangannya, tanda penghormatan kita terhadap guru atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, dari materi yang telah Ustazah berikan, dapat disimpulkan bahwa berbicara kepada orang-orang yang kita temui sehari-hari hendaklah dengan jelas, sopan, dan bersikap hormat. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan, jawablah dengan benar dan penuh perhatian. Dan dalam menjelaskan sesuatu, jelaskanlah dengan apa yang kita ketahui. Sekianlah materi pembelajaran budaya alam Minangkabau pada hari ini. Semoga antum dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.